Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ryan Chandra Irawan dengan NIM 2022 11 117. Dan rekan saya Diana Puspita Aprilianti dengan NIM 2022 11 133 dan Anika Nurmarlevi dengan NIM 2022 11 146. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita mengerjakan tugas mengenai boleh next terkait resume peran terhadap teknopreneurship mahasiswa TPLN. Jadi materi ini membahas potensi mahasiswa TPLN dalam mengembangkan solusi inovatif untuk meningkatkan penjualan listrik dan penggunaan super apps PLN Mobile melalui teknopreneurship. Dengan memanfaatkan data pemakaian listrik dan potensi lokal, mahasiswa dapat menciptakan ekosistem yang mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan konektivitas di daerah terpencil. Kolaborasi antara ITPLN, PLN, dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong pengembangan ide-ide yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oke, selanjutnya itu ada mengenai resume pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, di mana terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada daun kelapa, di mana daun kelapa memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerajinan tangan, daun kelapa sering digunakan untuk membuat atap tradisional, keranjang, dan berbagai jenis hiasan. Daun yang muda digunakan dalam pembuatan janur, yang digunakan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan di beberapa budaya. Selain itu, daun kelapa juga bisa dijadikan pakan ternak yang kaya akan serat. Kemudian ada buah kelapa yang dimana bagian yang paling serbaguna dari pohon kelapa, daging buah kelapa muda atau kelapa muda sering dikonsumsi langsung, dibuat minuman yang menyegarkan. Daging buah kelapa tua diolah menjadi kelapa parut, santan, dan minyak kelapa yang sangat bermanfaat dalam masakan. Air kelapa adalah minuman alami yang kaya elektrolit dan sangat baik untuk rehidrasi. Selain itu, tempurung kelapa bisa digunakan sebagai bahan bakar, bahan baku kerajinan, dan media tanam. Kemudian ada batang kelapa yang digunakan untuk konstruksi baik sebagai tiang maupun bahan bangunan lainnya. Kayu kelapa memiliki kekuatan dan ketahanan yang tinggi, menjadikan alternatif yang baik untuk kayu keras konvensional. Selain itu, batang kelapa juga digunakan untuk membuat jembatan, peralatan rumah tangga, dan furnitur. Kemudian terakhir ada akar kelapa, yang dimana akar pohon kelapa ini memiliki beberapa manfaat medis dan digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit seperti infeksi saluran kemih dan penyakit kulit. Selain itu, akar kelapa juga berfungsi sebagai penahan erosi tanah, membantu menjaga kestabilan tanah di daerah pantai dan pesisir. Oke, baik. Di sini itu ada membangun agro-teknopreneur berbasis produk turunan kelapa. Nah, di sini ada pembangunan karakter, analisa SWOT, disiplin diri, dan ekosistem pendukung. Filosofinya menggunakan pohon kelapa sebagai dasar usaha, visi dan misinya, tujuan usaha untuk individu, masyarakat, dan pasar. Riset pasar diperlukan. Kemudian ada perencanaan bisnis, di mana kita membutuhkan rincian biaya, pendirian usaha, rekrutmen, dan peluang besar. Terus ada operasional, alur produksi, pemilihan mesin, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, selanjutnya di sini ada pengiriman, yaitu kondisi gudang dan akses ke pelabuhannya. Terus ada pasar, perjanjian dagang dan kategori pasar, atau B2B, atau B2C, dan B2G. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam perencanaan bisnis, meliputi 1. Membuat perincian biaya untuk memperkirakan kebutuhan investasi. Yang kedua, mengurus pendirian PT atau CV, izin usaha dan pembangunan lokasi usaha
Dan yang ketiga, mengadakan rekrutmen dan seleksi karyawan berdasarkan SOP perusahaan. Oke, yaitu sebelumnya yaitu baik slide-nya Kak. Oke. Sebelumnya yaitu ada di sini ada studi kasus membuat inspirasi usaha bisnis. Next Kak. Nah, di mana bisnis ini contohnya ada bisnis aksesoris manik-manik. Di sini perhiasan manik-manik semakin populer di kalangan berbagai usia, terutama di kalangan milenial dan generasi Z. Yaitu aksesoris ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai pernyataan gaya pribadi. Oke, baik di sini ada model usaha. Yang pertama ini ada produksi sendiri, yaitu dapat memulai dengan membuat perhiasan sendiri menggunakan bahan-bahan seperti manik-manik dari plastik, kayu, atau batu. Kemudian modal awal yang relatif kecil memungkinkan Anda untuk memproduksi berbagai jenis perhiasan. Dan yang kedua itu ada kolaborasi dan komunitas, di mana bergabung dengan komunitas kerajinan manik dapat memberikan peluang untuk bertukar ide dan bahan. Selanjutnya di sini ada jual secara online dan offline. Pemasaran produk ini dapat dilakukan melalui media sosial, e-commerce, serta mengikuti pameran atau bazar. Oke, jadi kesimpulannya adalah usaha aksesoris manik-manik menawarkan peluang besar dengan modal awal yang terjangkau. Kreativitas dalam desain serta pemasaran melalui platform online dan kolaborasi dengan influencer dapat meningkatkan penjualan. Produk-produk custom dan ramah lingkungan juga menarik minat konsumen, memastikan bisnis ini terus berkembang dengan inovasi. Bisa di next Kak. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami mengenai tugas technopreneurship. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.